2. Ya. Jadi mata kuliah ini ada 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS-nya praktikum. Jadi jadwal praktikum nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 April. Jadi yang duluan praktikum ini yang kelas RKI. Setelah itu nanti kelas 1A, kemudian kelas 1B. Saya sebagai penanggung jawab, kemudian tim dosennya ada Bu Titi Sulastri, kemudian Ibu Pramita Iriana, Bu Sri Juwita Ningsih atau Bu Ita, kemudian saya sendiri sebagai tim dosen. Ya, jadi mata kuliah ini kalau kita hitung 2 SKS teori itu kalau 1 SKS-nya itu 50 menit, jadi ada 100 menit ya setiap pertemuan. Nah, kemudian kita kalikan ke 16 minggu. Jadi 16 kali pertemuan ya. Kemudian kalau praktikum itu kita kalikan menitnya 170 menit dikali 16 minggu. Dan prasyaratnya kalian harus sudah lulus nih mata kuliah konsep dasar keperawatan 1 ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini kalau metodologi keperawatan itu adalah mata kuliah ini membahas konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan dengan menguraikan tentang konsep proses keperawatan. Jadi proses keperawatan itu mencakup pengkajian, perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan keperawatan, kemudian implementasi dan evaluasi. Ya, praktek penerapan proses ini sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Jadi metodologi keperawatan itu nanti sebagai dasar ya mata kuliah nanti kalau kalian akan mengikuti kuliah keperawatan anak, keperawatan maternitas, medikal bedah, jiwa dan komunitas. Jadi nanti proses keperawatan lah inilah yang kalian gunakan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah keperawatan pasien. Nah, tahap-tahapannya itu yaitu ada 5 tahap. Pengkajian, perumusan diagnosa, kemudian perencanaan keperawatan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Dan ini harus kalian kuasai. Karena kalau kalian sudah melaksanakan asuhan keperawatan, metode ini, tahapan ini yang harus kalian lakukan, kalian kerjakan ya 5 tahap ini. Jadi harus paham betul bagaimana pengkajian, kemudian bagaimana merumuskan diagnosa, bagaimana menuliskan rencana keperawatan atau perencanaan, kemudian bagaimana mengimplementasikan rencana keperawatan yang sudah disusun. Kemudian mengevaluasi pencapaian implementasi keperawatan atau tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Jadi tolong pahami betul. Jadi tolong ya yang mengikuti perkuliahan ini aktif ya kalau memang kurang paham rajin bertanya karena ini dipakai terus sampai kalian selesai nanti. Karena ini metode yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ya, jadi capaian pembelajaran kurikulum ini, jadi yang ada di kurikulum bahwa nanti mahasiswa menguasai konsep dan teknik penegakan diagnosa asuhan keperawatan. Kemudian keterampilan umum, mahasiswa ini mampu nanti mendokumentasikan. Jadi semua kegiatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi itu harus didokumentasikan, artinya tercatat, dicatat, ya. Kemudian disimpan, diaudit, ya. Nah, ini merupakan hasil kerja profesi perawat. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, jadi diawali dengan konsep berpikir kritis. Jadi sebelum melangkah ke konsep proses perawatan, kalian juga harus memahami tentang konsep berpikir kritis atau critical thinking. Jadi misalnya pada saat pengkajian menemukan pasiennya itu demam, suhu setelah diukur 39 derajat Celcius. Tapi tidak sampai di situ saja.
kalian harus bertanya, ada apa ini? Kenapa suhunya meningkat? Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana cara melakukannya? Jadi 5W1H itu harus kalian ya, utarakan gitu. Itu yang disebut dengan berpikir kritis atau critical thinking ya, itu harus kalian gunakan. Nah, jadi kita harus belajar dulu tentang itu. Bagaimana konsep berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam keperawatan. Kemudian mahasiswa juga harus menguasai konsep proses perawatan. Karena dengan menguasai proses perawatan sebagai metode ilmiah ini, kita mampu menyelesaikan ya penyelesaian masalah keperawatan pasien. Nah, artinya mulai menguasai tentang konsep pengkajian keperawatan, konsep diagnosa keperawatan, konsep keperencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kemudian bisa mengaplikasikan proses keperawatan ini sebagai metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Jadi nanti pada akhir perkuliahan ada praktikum. Jadi pada saat praktikum itu kalian nanti diberikan skenario kasus ya. Jadi seolah-olah itu nyata bahwa itu adalah kondisi pasien. Jadi kemampuan 9 ini yang diharapkan ya. Jadi kalian bisa mengaplikan proses keperawatan tadi yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kalian gunakan itu untuk menyelesaikan permasalahan pasien. Nah, untuk strategi pembelajaran ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi masih pembelajaran atau perkuliahan ini dilakukan secara daring. Ya, masih dengan daring, kemudian pendekatan yang kita gunakan adalah Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi nanti juga dikombinasi dengan declarative learning ya, jadi nanti ada dosen yang memberikan penegasan atau pengkayaan terhadap materi yang dibahas atau materi yang didiskusikan oleh mahasiswa, small group discussion ya, jadi ada diskusi dalam grup kecil ya, kemudian collaborative learning. Ya, jadi ini rinciannya tetap muka jadi 33,3 jam atau 13 jam ya. Nah, kemudian ada tugas yang terstruktur. Artinya tugas terstruktur ini ada tugas tagihan, baik itu tugas kelompok maupun tugas mandiri, artinya untuk individu ya. Kemudian kegiatan praktikum 45 jam. Nah, ini untuk teori. Nah, nanti RPS ini nanti saya share ya ke semua mahasiswa, jadi mahasiswa bisa baca. Ya, jadi nanti ada juga handout yang diberikan oleh dosen ya, kemudian kalian juga baca referensi-referensi yang ada di daftar pustaka ya, kalian bisa baca di situ. Ini kemudian praktikum nanti bisa dilakukan secara luring dan atau daring ya, karena ini kita sebenarnya praktikum tuh nggak mesti luring. Tapi barangkali ada sesuatu yang ingin diluringkan, bisa saja nanti praktikumnya secara luring. Tapi untuk sementara ini praktikum kita lakukan aja secara daring. Ya, kemudian materi praktikum ditentukan oleh pembimbing masing-masing. Jadi materinya itu kasus ya, skenario kasus nanti diberikan oleh pembimbing. Nah, kalian mulai melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, kemudian membuat perencanaan keperawatannya, terus melakukan implementasi dan evaluasi terhadap permasalahan pasien atau diagnosa pasien yang ada di skenario kasus. Nah, nanti hasil praktikum itu akan dipresentasikan dan nanti disitulah ada tanya jawab atau responsi dari pembimbing apa yang sudah dibuat ya.
Nanti di akhir praktikum itu ada presentasi masing-masing individu sekalian untuk mengambil nilai. Nah, mahasiswa dibagi dalam 8 kelompok. Ya, jadi dibagi 8 kelompok, jadi masing-masing pembimbing membimbing 2 kelompok. Ya, jadi kadang kelompok praktikum ini juga sama dengan kelompok kuliah, ya, perkuliahan atau teori. Ya, jadi biar nggak banyak kelompok, jadi kelompok itu kita bagi 8 jadi kelompok kecil. Paling satu kelompok 4 sampai 5 orang, ya. Nah, setiap kelompok dibimbing oleh dosen. Nah, karena dosennya hanya ada 4, jadi dosen membimbing 2 kelompok. Ya, nanti membimbing menilai ya, nilai proses bimbingan, keaktifan mahasiswa ya, kemudian memberi nilai sesuai dengan format penilaian ya. Kemudian juga dari saat perkuliahan itu sebenarnya sikap sudah bisa dinilai. Misalnya contohnya ya, rantis misalnya, kan tata tertib perkuliahan kan bahwa kita harus on kamera, tapi ada yang tutup kamera. Berarti ini kan nggak disiplin mahasiswanya. Kalau saya nggak akan tegur, tapi saya tinggal catat. Gitu ya, seperti Ranti, terus ada lagi nih Faisa, gitu ya. Nah, Ibu maaf sebelumnya. Saya lagi gituin virtual background-nya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, Maaf sekali sebelumnya. jadi intinya seperti itu ya. Dosen tidak akan tegur. Ya, sudah bosan soalnya udah berkali-kali pertemuan gitu ya di banyak kelas. Pas dosen udah enggak, kok si A, dosen A ya kalau off kamera nggak apa-apa tuh, bukan nggak apa-apa, tapi udah dicatat gitu ya. Karena peraturannya seperti itu ya sudah gitu. Jadi kita nggak akan mengingatkan lagi ya. Seperti Evan, Yumna ya. Jadi tata tertibnya sudah seperti itu ya kita patuhi seperti itu ya. Jadi pengalaman yang nanti yang dilalui oleh mahasiswa ini ada penugasan ya secara kelompok ya. Jadi mahasiswa menelusuri materi ya sesuai dengan bahan kajian kemudian dipresentasikan ya. Bahan kajiannya itu resum ya, bukan makalah lengkap seperti ada pendahuluan, tujuan dan lain bukan seperti itu, tapi sesuai dengan bahan kajian. Nanti bahan kajiannya apa kita lihat nanti. Ya, jadi itu tugas kelompok. Nah, kemudian ada juga setelah tugas kelompok presentasi, kemudian nanti diperkaya atau dipertegas dengan dosen atau pembimbing. Nah, setelah itu mahasiswa membuat tugas sebagai tugas individu gitu. Jadi hasil bacaan mahasiswa itu juga tulis gitu. Ya, tulis kemudian beserta contoh-contohnya. Nah, ini penilaian ya, kehadiran, kemudian menggunakan skor yang mengacu pada acuan penilaian ya dan seterusnya. Kemudian penilaiannya ada UAS ya, UTS, UAS, kemudian penilaian kelompok dan penilaian individu. Ya. Oke, ini bobotnya presentasi, jadi tolong dikejar. Ya, antara bobot kognitif dengan psikomotor berarti di tugas individu tadi. Nah, itu harus kalian kejar untuk mendapatkan nilai maksimal. Ini tata tertibnya, pakaian sopan dan rapi. Ya, kalau bisa sesuaikan dengan ketentuan program studi. Kemudian mengaktifkan video, ya. Mengaktifkan video ini sama dengan kehadiran. Kalau videonya enggak on, berarti dianggap tidak hadir. Bisa dilihat dari screenshot nanti. Minta izin kalau ingin bicara, yaitu ketentuan-ketentuan tata tertib. Ya, tidak boleh ada plagiat. Artinya nggak boleh contekan ya. Kalau ketemu dua-duanya itu nanti dianggap tidak lulus. Ya, jadi kita jangan biasakan plagiat.
ya, mencontek punya orang. Mendingan mengerjakan dengan hasil pemikiran sendiri, apapun penilaiannya nanti atau apapun nilainya. Itu lebih dihargai daripada mencontek punya orang lain. Ini referensi yang bisa kalian gunakan ya, yang terbaru tentang pedoman standar prosedur operasional keperawatan. Tapi kalau terkait dengan proses keperawatan, di sini ada standar diagnosa, standar intervensi, standar luaran, ini yang keluaran PPNI. Ini biasanya kita bisa gunakan buku referensi tersebut. Nah, ini jadwal ya. Dalam 1 minggu kita ada 2 kali pertemuan, hari Senin dan hari Rabu, dengan waktu yang sama jam 13 sampai 14.40. Jadi 100 menit. Hari Rabu juga 100 menit. Nah, hari ini kita anggap ini pertemuan pertama ya, penjelasan program belajar dengan kontrak belajar. Jadi nanti kontrak belajar kalian diwakili oleh SIPEN saja dengan dosen penanggung jawab mata kuliah. Ya, formnya sudah saya share kalau nggak salah di grup SIPEN. Jadi tolong diisi oleh SIPEN. Ini program kontrak belajar. Kemudian hari Rabu tanggal 26 sampai tanggal 26. Jadi di pertemuan 2 dan pertemuan 3 ya, jadi ada materi terkait dengan keputusan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan dalam keperawatan. Critical thinking dan clinical judgment in nursing. Ya, jadi dalam melakukan tahapan-tahapan keperawatan ini gitu kan. Jadi perawat itu harus menggunakan atau harus memakai critical thinking. Jadi berpikir kritis atau clinical judgment in nursing. Jadi misalnya seperti ini yang saya contohkan tadi, pasien demam ya, kemudian dia mengeluh gitu ya, nggak nyaman ya, kemudian diukur suhu tubuhnya 39 derajat Celcius gitu kan. Nah, itu perawat harus berpikir, ada apa nih dengan pasien? Kenapa gitu ya? Ya maksudnya itu kenapa sampai badannya demam? Berarti kan dikumpulkan semua data-datanya itu. Ada enggak pemeriksaan penunjang? Misalnya hasil laboratoriumnya. Ya, misalnya laboratoriumnya menunjukkan hasil-hasil darahnya ada tanda-tanda infeksi di situ. Biasanya leukositnya yang meningkat seperti itu. Nah, jadi itu yang dikatakan critical thinking. Jadi kita tuh selalu bertanya. Ada apa, terus apa yang terjadi, kemudian bagaimana mengatasinya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh perawat. Nah, kemudian ini dua kali pertemuan. Ya, jadi di tanggal 26 sampai 31. Kemudian di tanggal 2-nya ya ada 3 kali pertemuan terkait dengan diagnosa konsep keperawatan tentang ini tentang konsep proses keperawatan. Ya, tentang perawatan ini oleh Bu Titi. Ya. Nah, kemudian langsung masuk ke tahapan-tahapan proses perawatan ya. Mulai dari pengkajian itu pertemuan 7 dan 8. Itu nanti saya akan memberikan tentang konsep pengkajian keperawatan. Jadi apa itu pengertian tentang pengkajian keperawatan, sumber data, jenis dan klarifikasi data, sampai dengan teknik pemeriksaan fisik head to toe. Kalian kan udah belajar di keperawatan dasar tekniknya. Jadi di sini hasil-hasil itu kalian kumpulkan dalam rangka pengkajian. Ya, 2 kali pertemuan, jadi saya akan memberikan ini gitu ya. Nah, selanjutnya karena di jadwal yang dari Kaprodi itu UTS-nya tanggal 22 Februari, jadi kita cut nih materinya sampai di sini.
Nah, jadi materi ujiannya dari pertemuan 2 sampai dengan 8. Itu UTS materinya. Nah, kemudian masuk lagi ke pertemuan 9, 10, ya ini tentang diagnosa keperawatan. Ya, ini Bu Sri Juwita, ya 2 kali pertemuan, kemudian lanjut lagi tentang perencanaan keperawatan. Itu saya yang akan memberikan ya materi 2 kali pertemuan, kemudian lanjut lagi implementasi keperawatan. Jadi ini materinya ini berurutan ya, nggak bisa Bu Pramita duluan, baru nanti pengkajian, enggak, karena ini tahapannya berurutan. Jadi dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Jadi nggak bisa implementasi duluan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya belum bisa masuk gitu ya, selanjutnya belum bisa gitu. Bu Pram nggak bisa duluan gitu. Jadi Bu Pram menunggu dulu materi perencanaan selesai diberikan. Karena ini berkelanjutan materinya. Ya. Nah, kemudian implementasi sudah Bu Pramita 2 kali pertemuan, kemudian evaluasi, lanjut ke evaluasi. Jadi Bu Pramita ini ada 4 kali pertemuan. Kemudian UAS-nya 29 Maret 2020. Nah, materi UAS-nya adalah materi yang setelah UTS. Ya, jadi enggak dari awal. Jadi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 16. Ya, dengan materi-materi ini. Nah, kemudian kapan gitu ya, kelompok akan bertugas ya. Jadi sebenarnya di sini kelompok, oke kok nggak ada ini ya. Ya, jadi sebenarnya di sini ada tugas kelompok di sini. Ini kok sudah saya rubah tapi belum ya. Jadi di sini ada tugas kelompok. Jadi di setiap ya bahan kajian ini ada tugas kelompok ya. Jadi kelompok bertugas menelusuri materi, searching literatur, kemudian nanti kelompok presentasi, kemudian diskusi, ya ada proses diskusi, tanya jawab. Nah, nanti setelah selesai itu lanjut ya, tugas tagihannya adalah perbaikan dari kelompok, resumnya, kemudian ada tugas individu tentang analisis penerapan konsep di tatanan keperawatan. Ya. Jadi yang dipresentasikan adalah resum. Ya, jadi bukan makalah lengkap. Bukan makalah seperti ada latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian tinjauan teori, tidak seperti itu. Tapi adalah hasil bacaan kalian ya, hasil bacaan anggota kelompok terhadap bahan kajian ini. Misalnya tentang keputusan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Jadi definisi, tujuan. Jadi kalian mempresentasikan hanya ini. Ya, jangan di luar konteks. Ya, sesuai dengan topik, sesuai dengan bahan kajian. Itu hasil bacaan kalian. Kalian presentasikan, kemudian dibahas oleh kelompok lain. Kebetulan mungkin kelompoknya nanti yang akan sama waktunya di hari Rabu itu dengan kelas 1B. Ya, jadi 1B ini agak ini nih. Hari Senin dia satu jadwalnya dengan 1A. Tapi begitu masuk hari Rabu dia satu jadwal lagi dengan RKI. Itu ya. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Ya, jadi ada tugas kelompok dengan dipresentasikan, kemudian didiskusikan. Sama dengan materi atau bahan kajian konsep proses keperawatan. Ya, jadi di sini juga ada
Ya, tugas kelompok dan tugas individu. Ya, jadi yang untuk konsep proses keperawatan ada 3 kali pertemuan. Kemudian untuk konsep pengkajian, ya itu ada 2 kali pertemuan, ya, sama tugas kelompok. Ya, 2 kali pertemuan, kemudian di ujian semester, ini juga ada. Ya, jadi diagnosa keperawatan ya ada pengertian, klasifikasi diagnosa, komponen diagnosa, standar diagnosa. Ya, kemudian selanjutnya ada perencanaan. Ya, perencanaan itu ya ada pengertian, bagaimana merumuskan tujuan, ya tujuan keperawatan yang akan kita lakukan pada pasien, menetapkan kriteria hasil, menyusun rencana keperawatan dan rasionalnya, jenis rencana tindakan. Ya. Oke, kemudian pertemuan 13 implementasi, jadi pengertian respon pasien terhadap tindakan keperawatan. Ya, ini juga ada. Ya, kemudian yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Ya, nanti ini Bu Pram dan UASnya ini. Oke ya. Kemudian yang untuk praktikum ya 25 sampai 29 April, jadi selama 5 hari praktikumnya. Nanti penjelasan secara detail tentang praktikum tidak saya jabarkan sekarang karena nanti lupa. Jadi nanti di Jumat tanggal 22 April ini ya menjelang praktikum saya akan merangkum semua materi ya Kapita Seleksa dalam rangka persiapan praktikum. Jadi 5 hari ya praktikumnya dari Senin sampai dengan hari Jumat. 1 hari praktikum itu selama 9 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 16. Jadi 9 kali 5 berarti 45 jam. Jadi capaian jamnya adalah 45 jam. Nah, jadi di praktikum itu kita menerapkan ya praktik penerapan proses keperawatan. Ya, praktik pengkajian, menetapkan diagnosa, praktik menyusun. Jadi akan diberikan ya skenario kasus. Ya. Nah, kemudian nanti skenario kasus akan diberikan, nanti kalian ini kan ya lakukan pengkajian ya data fokus pada skenario kasus itu seperti apa, diagnosanya apa, bagaimana rencana asuhan atau perencanaannya, kemudian tindakannya atau implementasinya seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa, itu ya. Nah, kemudian yang untuk ya tugas individu ini nanti dibuat di dalam buku dalam laporan kerja praktikum ya. Nah, tapi nanti ini kalian buat PowerPoint-nya karena nanti ada penilaian individu terhadap asuhan keperawatan yang sudah dikerjakan. Jadi strateginya pertama biasanya kalau itu saya memberikan kasus untuk kelompok.
Jadi kalian belajar dulu di dalam kelompok. Bagaimana pengkajian, diagnosa keperawatan, sampai dengan evaluasi. Nah, nanti dari situ kalian belajar untuk membuat kasusnya masing-masing. Ya, jadi kelompok 1, kelompok 2 ini ada kasusnya terkait dengan kebutuhan oksigenasi, kemudian kelompok 2 kebutuhan rasa nyaman dan aman, kelompok 3 gangguan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan eliminasi, kemudian kelompok 5-nya kasus gangguan kebutuhan aktivitas dan istirahat, kelompok 6 gangguan kebutuhan kebersihan diri, 7 cairan dan elektrolit, 8 keseimbangan suhu tubuh. Dengan ini jadi satu pembimbing adalah 2 kelompok. Jadi pada saat kalian bimbingan ini merupakan satu ini ya, satu kelompok kalian ya, kelompok besarnya. Jadi 1 dengan 2 bergabung. Tapi dengan materi yang berbeda seperti itu. Itu ya, yang untuk praktikum. Nanti lebih detailnya pada tanggal sebelum praktikum tersebut. Nih ya. Jadi nanti pada saat tanggal 25, 29 itu absensinya seperti ini. Jadi 3 kali absensinya. 8 sampai 12, 13 sampai 15, 15 sampai 18. Ya, jadi nanti tinggal aja dibagi 8 sampai 12 nih membahas atau membahas tentang apa atau mempraktekkan apa gitu. Tentunya dengan urutan yang ini nih. Ya, jadi mengklasifikasi data dari skenario kasus tadi, kemudian menetapkan diagnosa sampai dengan 5 hari kalian praktikum itu. Tuh ya. Jadi 5 tahapan itu harus dicapai, mulai dari pengkajian, merumuskan diagnosa, melakukan perencanaan keperawatan atau rencana intervensi, implementasi atau tindakan keperawatan, yang kelimanya adalah evaluasi. Itu ya. Jadi kelima harus tercermin di sini ya pada saat kalian menulis di dalam jurnal ya itu. Nah, ini daftar kelompoknya. Jadi ada ini 8 ya, kelompok 8 ini. Kelompok 8. Ya. Jadi kelompok 1 dengan 2 ini pembimbingnya Bu Srijita, 34 Bu Titi, ini 56 dengan saya, kemudian 78 dengan Bu Pramita. Itu ya. Nah, nanti siapa yang akan presentasi misalnya di materi yang pertemuan 2 tentang berpikir kritis gitu ya. Nah, nanti tinggal diatur aja apa kelompok 1, 2 dulu gitu. Ini 1, 2 ini nggak boleh pisah ya. Dia tetap dengan yang sama. Ini juga tetap dengan materi. Jadi bisa aja misalnya kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2-nya yang menganalisa, membahas, memberikan pertanyaan. Karena kelompok 2-nya juga menyiapkan materi yang sama gitu. Tuh ya. Jadi tetap mengerjakan hal yang sama. Gitu. Kemudian pasti ada materi yang berbeda. Nah, itulah yang disampaikan sebagai bahan diskusi. Itu juga kelompok 3 dan 4. Dan kelompok 3 dan 4 mungkin proses perawatan ya yang Bu Titi ya di sini. Kemudian kelompok 5 dan 6 tentang pengkajian gitu. Kelompok 7 dan 8 tentang diagnosa. Nanti balik lagi kelompok 1 dan 2. Jadi begitu seterusnya. Itu ya. Jadi bergiliran. Oke ya, jadi itu strategi pembelajaran kita sampai dengan praktikum. Nanti di praktikum ya saya akan menjelaskan lebih detail sebelum waktunya praktikum. Jadi kita sekarang fokus dulu ke perkuliahan teori. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kita diskusikan? Silakan.
Ibu, permisi izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya saya Hertinayu, Bu. Saya izin bertanya. Tadi Ibu bilang yang dipresentasikan itu hasil resum kelompok yang berupa hasil bacaan dari anggota kelompok dari suatu materi. Nah, Ya. materi yang didapatkan itu entah bahan yang dikasih dari dosen atau kita yang nyari, habis itu ini hasil resum kita seperti itu. Jadi yang dipresentasikan hasil resum itu hasil searching literatur. Jadi penelusuran literatur. Jadi penelusuran literatur itu bisa telusurnya dari Google atau dari buku-buku atau dari jurnal ya, apapun itu ya. Jadi semua tuh kan literaturnya yang saya sampaikan tadi ya, daftar pustaka itu dari buku-buku textbook ya gitu ya. Jadi bisa semuanya. Jadi misalnya nih Rena ya, Ren kamu cari yang definisi deh dari berbagai definisi dari pendapat beberapa ahli. Kemudian Bintang, kemudian Anissa ya, Evans gitu ya. Jadi udah tuh dirangkum semua gitu. Terserah sekalian strategi mau seperti apa. Apa semuanya mencari definisi, tujuan, expert thinking gitu kan, pengembangan klinikal atau berbagi per topik gitu. Gitu ya. Nah, kemudian didiskusikan, disatukan. Nah, resume itulah yang kalian presentasikan gitu ya. Nanti hasil presentasinya kan ada nih misalnya contohnya kelompok 1 nih. Nanti kelompok 2 dia penelusuran juga kan, searching literatur juga gitu. Dari berbagai sumber nanti dia dapatkan. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh kelompok 1 kata kelompok 2 nanti ya kita ada yang beda nih atau beri pertanyaan apa dasarnya kelompok 1 mencantumkan itu gitu. Itu ya. Nah, jadi ada proses diskusi seperti itu. Jadi hasil penelusuran dari anggota kelompok. Jadi yang diresumkan ya, yang diambil intisarinya. Nah, nanti dosen akan memberikan penegasan ya, penguatan ya dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok. Biasanya dosen juga menyampaikan juga ada PowerPoint-nya untuk penguatan itu gitu. Gitu ya. Nah, nanti setelah selesai semua gitu, nanti masing-masing mahasiswa membuat nih analisis penerapan konsep tersebut di tatanan keperawatan gitu. Misalnya ambil aja poinnya, bukan berarti definisi itu apa, enggak. Critical thinking dan clinical judgment in nursing itu tuh bagaimana penerapannya di tatanan keperawatan. Enggak banyak kok itu. Ya, paling 1 lembar ya, 2 lembar, enggak terlalu panjang lebar, jangan kemana-mana. Tapi tentang analisis critical thinking dan clinical judgment in nursing gitu ya. Penerapannya aja gitu. Gitu ya di tatanan keperawatan. Tuh. Misalnya ini lagi, kita masuk ke materi yang berikut. Konsep keperawatan, konsep proses keperawatan. Gitu ya. Nah, kan banyak tuh buku-buku tentang proses keperawatan. Apa itu proses keperawatan? Tahapan, ini bukan tahanan ya. Tahapan proses perawatan, manfaat proses perawatan gitu ya. Nah, itu kan lihat tuh banyak sumber ya, banyak sumber. Fundamental of Nursing gitu juga ada ya buku-buku yang tentang Fundamental of Nursing juga macam-macam ya karangan si Kozir ya Fundamental of Nursing Pamela Anderson macam-macam itu ya. Jadi kadang-kadang di dalam buku itu beda-beda pengistilahannya. Ya nggak apa-apa. Kalian buat resume menurut si A, menurut si Kozir gitu. Bisa aja kalian tuliskan beberapa tahapan itu. Ada yang menggunakan 4 tahapan, ada yang 6 tahapan gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Itu yang kita resumkan gitu ya. Nah, nanti bagaimana analisis penerapan? Ya bahwa tahapan pengajian itu harus dilalui karena sebelum kita menegakkan diagnosa, kita harus mengkaji dulu
kumpulkan dulu data-data pasien itu. Meliputi data subjektif dan data objektifnya. Bercerita nih di sini di tugas individu. Setelah dapat materi dari presentasi diskusinya, diskusi kelompok ya. Kemudian ditambah lagi penjelasan oleh dosen. Sehingga bisa tuh kalian rangkum untuk menulis analisis penerapannya. Tuh ya, paham ya? Oke. Siapa lagi ya yang mau tanya atau diskusi? Udah paham ya tadi? Siapa yang tanya tadi? Nggak bisa. Saya Ibu. Sudah Bu, terima kasih banyak. Ya, ayo. Siapa lagi yang mau tanya? Udah paham ya antara tugas kelompok dan tugas individu? Jadi di dalam belajar yang ini, metodologi keperawatan ini, jangan sungkan untuk bertanya ya, karena ini adalah dasar, basic kalian untuk nanti melakukan asuhan perawatan. Karena ini adalah metodologi ya, metode ilmiah untuk melakukan asuhan keperawatan. Jadi harus paham apa itu pengkajian, ya, bagaimana melakukan pengkajian, ya, tekniknya bagaimana, teknik pengumpulan datanya, terus mendiagnosa, ya, merumuskan diagnosa keperawatan, membuat perencanaan, ya, melakukan tindakan keperawatan. Nanti ketahuan tuh ya, bagaimana saya lihat merumuskan untuk melakukan tindakan keperawatan. Contoh misalnya, pasien yang dengan dehidrasi, berarti ya ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit diagnosanya. Nah, kemudian di perencanaannya itu beri minum banyak. Kemudian diimplementasi memberi minum banyak. Enggak kayak gitu. Jadi bukan hanya merubah kata-kata, tapi minum banyaknya seberapa. Berarti kan kalian sudah menghitung intake dan output cairannya gitu. Sehingga kurang cairannya itu berapa. Itulah yang kalian anjurkan untuk minum gitu. Ya, minum banyak ya Pak, minumnya lebih kurang, nah seberapa hasil perhitungannya. Yang keluar mungkin dari BAB ya, BAB-nya mencret atau diare, kemudian muntah-muntah, sehingga pengeluarannya misalnya nih 1000 cc. Sementara yang minum, dia minumnya cuma 500 cc. Berarti kurang kan 500, nah kita anjurkan dia minum banyak, tapi seberapa banyaknya minumnya. Sampaikan, Pak minum banyak ya Pak, lebih kurang 500 cc. 500 cc itu seberapa? Enggak mungkin kan dia nyari gelas ukuran 500 cc itu seberapa. Nah kalau ada gelas itu kan tinggal ya kira-kira 2 gelas ini, seperti itu. Ya, jadi jelas kita menginfokan kepada pasiennya. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau perlu didiskusikan? Ada cukup jelas? Ayo, jangan ini dong, jangan diam. Kalau jelas, bilang jelas Bu. Kalau tidak jelas, nggak jelasnya di mana? Ayo. Jangan diam aja. Ayo, udah jelas? Jelas enggak? Jelas strategi pencapaian pembelajaran, apa aja tugas kelompok dan tugas individu? Utamanya yang perkuliahan dulu deh. Nanti yang praktikum nanti. Lebih detailnya nanti dijelaskan. Oke. Cukup? Nah, sekarang cukup ya. Nah, sekarang siapa nih yang ada misalnya di kelompok? Nih, mulai ini kan, mulai Rabu 26 Januari ya udah mulai nih. Gitu ya. Nah, berarti nanti ada kelompok yang bertugas untuk presentasi tentang
ini keputusan berpikir kritis. Ya, berarti kelompok 1 dan 2. Ya, jadi kelompok besar itu jadi dia punya dua resum. Kelompok 1 dan kelompok 2. Materi yang sama. Ya. Nah, silakan kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 nanti yang menanggapi atau bertanya. Ya. Nanti begitu di pertemuan kedua, ini kan ada pertemuan 2 dan yang 3. Ini pertemuan kedua mungkin kelompok 1. Nah, nanti pertemuan ketiga kelompok 2 yang presentasi. Ya, tentunya kan di hari yang beda. Jadi kelompok 1 dan 2 itu bertanggung jawab untuk materi yang ini. Ya, materi tentang berpikir kritis. Oke, itu 1, 2, kemudian masuk lagi ke pertemuan 45, 456. Nah, ini 456 berarti 34. Kelompok 34 bertanggung jawab terhadap materi ini. Bisa aja nanti yang presentasi kelompok 3, kelompok 4 yang menanggapi. Itu ya. Kemudian yang untuk pengkajian, kelompok 5 dan 6. Bertanggung jawab kelompok 5 dan 6 terhadap konsep pengkajian. Itu ya. Dan seterusnya. Berarti ini 78 ya untuk diagnosa keperawatan. Selesai kan? Nah, balik lagi kelompok 1 dan 2 untuk di perencanaan. Ya, dibalik yang presentasi kelompok 2. Kalau tadi kan yang presentasi kelompok 1. Itu ya, seterusnya. Enggak banyak-banyak kok. Ya, presentasi itu materinya itu aja, misal perencanaan keperawatan. Mulai dari pengertian, menurut siapa. Kemudian merumuskan tujuan dan seterusnya. Ya, jadi slide-nya itu paling 10 slide, enggak banyak. Jadi bukan mempresentasikan makalah, latar belakang apa enggak usah. Materi aja. Apa yang kalian baca, apa hasil penelusurannya. Oke? Udah selesai. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Tolong di screenshot. Nanti si Pen bantu saya untuk merekap ya jadwal, artinya jadwalnya seperti yang saya share di grup si Pen ya. Jadi ada hari, tanggal, kemudian materinya apa, kemudian dosennya siapa, semuanya di sebelahnya yang presentasi kelompok berapa. Ya, presentasi kelompok berapa. Jadi kalau presentasinya 1 dan 2, nomor 1 duluan, mana yang presentasi dia taruh paling atas. Itu ya, jadi tolong nanti saya lihat lagi. Ya, seharusnya rata semua kelompok punya kesempatan untuk presentasi. Oke, demikian ya pertemuan kita dan penjelasan saya pada hari ini. Jadi tugas si Pen tolong rekap jadwal ini ya, hari tanggal, kemudian bahan kajiannya, dosen, kemudian kelompok yang presentasi. Kemudian yang kedua, kontrak belajarnya. Yang tadi formnya sudah saya share di grup WA. Jadi tolong diisi oleh si Pen. Karena si Pen mewakili teman-teman semua. Jadi nanti kontrak belajar antara saya dan si Pen. Itu ya. Kemudian satu lagi tolong diinfokan ke saya nama temannya yang sakit. Yang sakit tadi. Berarti hari ini tidak hadir. Oke, demikian penjelasan saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang kurang dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Ininya apa? Sudah screenshot belum? Tolong si pen Sudah, screenshot. Ibu. Sudah ya. screenshot. Oke deh. Jadi nanti RPS-nya akan saya share nanti ya kalau si pennya sudah memberikan rekapan ini ke saya. Oke, terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Ibu mau Ya. di SS dulu. Kenapa? Sudah. Sudah, Ibu.